Apakah bahasa Indonesia itu mungkin maju, mungkin menjadi bahasa internasional? Kemajuan bahasa Indonesia dan pengembangan bahasa Indonesia bukan hanya di tanah air, tetapi menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. To study Bahasa Indonesia there, what is the root of your affection? Well, I think the root for me, Dalton, is the fact that Indonesian is kind of like the melting pot of so many different languages, right? So Apabila seorang Indonesia mampu berbahasa Indonesia dengan baik, benar, bertanggung jawab, tidak mudah terkena hoaks, yang keduanya tetap menguasai bahasa daerah, dan yang ketiganya menguasai bahasa asing, Indonesia akan tetap unggul di dunia global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Sandi dari IPAI 2A dengan NIM 2102553. Baru-baru ini banyak beredar bahasa yang mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau biasa kita sebut dengan bahasa Jaksel. Trending topik di dunia maya, terutama di laman Twitter. Kenapa? Karena hal ini disebabkan bahasa anak Jaksel mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris untuk gurauan atau candaan. Oke, jadi sekarang comel itu namanya spill, deg-degan itu namanya anxiety, dan banyak pikiran sekarang namanya overthinking, liburan keluar kota itu namanya healing, dan hubungan tanpa status itu namanya sekarang FWB. Yap, tentu saja itu bisa merubah atau merusak kemurnian dari bahasa Indonesia. Di era digitalisasi ini, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit mulai menghilang karena pengaruh adanya bahasa asing yang lebih digemari oleh kalangan zilenial agar terlihat keren dan terlihat lebih modern. Eksistensi bahasa asing mulai mendesak keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu dilestarikan dan tentu saja perlu usaha untuk mempertahankan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu sebagai jati diri bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana caranya bagi kita untuk melestarikan bahasa Indonesia? Yang pertama adalah kedisiplinan untuk berbahasa Indonesia. Lalu yang kedua, menjadikan lembaga pendidikan untuk pembinaan berbahasa. Lalu yang ketiga, perlunya pemahaman terhadap berbahasa Indonesia dengan baik yang benar. Lalu yang keempat, menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kelima, meningkatkan kebanggaan bahasa Indonesia di Indonesia. Lalu yang keenam, melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan lalu yang terakhir, berperan aktif dalam penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Dari beberapa cara di atas bisa dipastikan jika kita melakukan hal tersebut, maka bahasa Indonesia akan terpelihara dan terjaga kemurniannya. Lalu yang kedua, potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari faktor yang mendukung atau faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, faktor yang berasal dari bahasa itu sendiri, yang disebut faktor intrabahasa. Lalu yang kedua, faktor yang berasal dari luar bahasa, atau disebut faktor ekstra bahasa. Yang pertama yaitu faktor intrabahasa. Faktor ini meliputi ejaan, pembakuan kosakata, dan lain-lain. Dari hal yang tadi sudah disebutkan, bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa dan sarana komunikasi di segala bidang. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi sarana komunikasi di kancah internasional. Lalu yang kedua yaitu faktor ekstra bahasa, yaitu faktor dari penutur bahasa itu sendiri. Kita sebagai penutur bahasa Indonesia selayaknya dan seharusnya untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, terdapat faktor secara tidak langsung, yaitu dari kekayaan alam kita. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah dan tentu saja menarik minat turis warga asing untuk datang ke Indonesia. Karena itu pula, bahasa Indonesia digemari oleh banyak wisatawan untuk belajar, mengenal lebih dalam lagi terkait bahasa Indonesia.
Bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Era globalisasi merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan jati diri bangsa di tengah pergaulan antar bangsa yang sangat rumit. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Bahasa Indonesia menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat diandalkan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa pada era globalisasi ini. Oleh karena itu, kita sebagai the future of nation untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.